warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kali ini saya akan membahas satu buku inspiratif karya Enda Nur Fatimah, Strategi Pintar dalam Menyusun Standar Operasional atau biasa disingkat SOP. Nah, di sini kita akan belajar, karena buku ini mudah dipahami, kita akan belajar membedakan usaha biasa dan usaha yang bersistem, pentingnya penggunaan standar operasional dalam mengembangkan unit usaha, bagaimana dasar-dasar penyusunan SOP, ragam formatnya seperti apa, bagaimana pengaplikasian SOP sendiri, dan bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluasi dari setiap unit usaha. Dalam buku ini buat teman-teman semuanya, ya, karena punya manfaat kalau kita membaca buku ini, ya, bisa kita menentukan kemana arah langkah dalam memberikan kinerja unit usaha yang akan kita kelola ke depan. Ya, lalu kita juga bisa mengembangkan usaha, tentunya akan berimbas membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain dan juga meningkatkan status ekonomi dan juga sosial, dan kita bisa mengatur jam kerja kita yang lebih fleksibel. Nah, dalam buku yang inspiratif ini, jadi kalau kita bicara usaha itu dibagi, ya ada perbedaan, ada usaha biasa dan usaha yang bersistem. Nah, kalau kita bicara dengan usaha biasa, nah dunia usaha itu dapat didefinisikan sebagai ruang yang dalamnya terdapat kegiatan produksi, ya distribusi, dan upaya-upaya lain untuk mengarah pada pemuasan keinginan dan kebutuhan manusia. Dalam kesimpulan pengertian ini, kita bisa mengambil bahwa kehidupan ya manusia yang memiliki planning, perencanaan untuk membuka satu usaha, tentunya kalau kita mengarah kepada definisi usaha biasa itu, ya usaha biasa itu perkembangan dari sisi ekonomi tradisional yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Nah, kalau kita bicara karakteristik dari usaha biasa ataupun dari sisi ekonomi tradisional, ini bisa yang pertama melihat dari sektor pertanian, perikanan, perkebunan, ya, perburuan ataupun dalam bidang yang lain. Lalu dia karakteristiknya berpedoman pada tradisi dan juga selain menggunakan alat pembayaran berupa uang, ada kemungkinan menggunakan sistem barter ataupun pertukaran. Itu dalam definisi buku ini nyatakan usaha biasa. Kalau kita melihat perkembangan usaha pada hari ini ya, ini sudah cukup signifikan, sudah cukup maju ya. Namun tentunya kita harus memiliki prinsip-prinsip nilai ekonomi bahwa laba itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Itu merupakan prinsip wajib dalam mengelola bisnis ya. Nah, kalau kita bicara usaha biasa, ini usaha yang umum yang berkembang di masyarakat, ya kalau kita klasterkan dari sektor usaha pertanian, yaitu ada petani sawah, ada petani ladang, ya petani perkebunan, petani tambak, ya tentunya itu juga bagian yang mengelola usaha dalam klaster usaha biasa. Baik itu usaha perdagangan, usaha ekstraktif, ya peternak dan lain sebagainya, lalu usaha UMKM, industri ataupun kerajinan, usaha jasa. Ini bagian dari klaster usaha biasa. Nah, bagaimana kinerja dari usaha biasa? Biasanya usaha biasa itu identik dengan konsumen yang membeli. Jadi dia transaksinya saat itu dia membeli apa yang kita jual, pakaian, ya, makanan. Jadi seperti itu. Jadi transaksi yang sederhana yang biasa dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang ada hari ini. Nah, biasanya dia itu hanya menyediakan barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Hal-hal seperti pelatihan kepegawaian, iklan, sistem kerja itu bagi klaster usaha biasa itu tidak penting, tidak terlalu penting. Ya, aktivitas bisnisnya juga itu berlangsung sering dan terus-menerus, dan cenderung ini pengelolanya langsung yang mengelola. Paling ada pun karyawan satu atau dua, itu diklasterkan sebagai usaha biasa. Nah, pelayanan terhadap konsumen juga dan kerapian dari sisi usaha itu kurang menjadi perhatian. Ini yang diklasterkan, yang didefinisikan, atau yang menjadi prinsip usaha biasa di dalam buku yang inspiratif ini. Contohnya, kalau kita lihat adalah toko kelontong. Nah, toko kelontong, ya ini mudah sekali dijual ya. Tempatnya juga tidak terlalu luas, barang yang dijual juga tidak terlalu banyak jenisnya,
ya sistem pengelolaan juga lebih sederhana, tidak menawarkan kenyamanan dalam berbelanja, produk yang dijual tidak dipajang ya secara terbuka, dan pelanggan juga tidak dapat mengambil sendiri barang yang diinginkan. Nah, apa yang menjadi dasar kalau kita membedakan usaha biasa dengan usaha yang bersistem? Ada hal-hal yang dapat menghalangi sih sebenarnya, susah berkembang ya kalau usaha biasa, ya perputaran modalnya tentunya lebih lambat, ya terlalu banyak ya pesaing, kompetitor. Nanti satu buka jenis produk yang sama, pasti di wilayah yang terdekat juga akan membuat usaha yang sama. Jadi perputaran modal untuk menambah income, pendapatan, keuntungan lebih itu sangat mungkin sedikit. Lalu terkadang pelayanan juga kurang memuaskan. Pasar-pasar tradisional, nah ini juga yang menjadi satu hal yang menarik di pembahasan di buku ini. Warung-warung makan itu juga diklasterkan sebagai usaha biasa, termasuk juga industri rumahan. Nah, kalau dia usaha bersistem ini berbeda dari usaha biasa. Nah, kalau dia usaha bersistem ini, dia itu kita harus bisa memahami, ya. Kita bisa memahami apa sih sebenarnya gambaran umum dari usaha bersistem. Kita membayangkan usaha kita itu seperti tubuh manusia, ya. Tubuh manusia itu terdiri dari bagian-bagian, ada organ, ada saraf, kerangka, dan ini harus satu kesatuan dan menyatu. Kalau terpisah, ini akan sulit untuk berjalan, ya. Jadi kalau kita membayangkan kita punya usaha, contohnya perusahaan, dia harus ada struktur, harus ada SOP, bagaimana pola kinerja yang harus dilakukan, bagaimana penguatan sumber daya manusia, dan itu terorganisir, dan itu punya kesatuan. Ini yang dikatakan usaha yang bersistem. Kalau kita mengacu kepada perusahaan-perusahaan yang besar, seperti BUMN, ya, yang dikelola oleh swasta, baik itu PT, ya, dan ini yang menjadikan kenapa bisa berkembang pesat, karena di dalamnya punya manajemen kebijakan. Kebijakan itu dianalisikan sebagai standar operasional. Dia punya visi, dia punya misi, pencapaian target, indikator pencapaian target kinerja, bukan hanya kepada pelaku yang menjalankan SDM-nya, tetapi produknya juga itu harus punya kualitas. Walaupun ada pesaing, kompetitor, tidak jadi masalah karena kita punya indikator pencapaian, target yang harus didapat. Nah, ini didukung. Jadi dalam buku ini bukan hanya sekedar untuk kinerja, tapi kualitas produk juga itu harus memiliki SOP. Nah, ini yang terkadang kita sulit memahami sebenarnya usaha yang kita lakukan itu apakah usaha biasa atau usaha yang bersistem. Jadi buat teman-teman yang melihat video ini tentunya ini buku ini sangat inspiratif, sangat mudah sekali dipahami buat kalian yang pemula hari ini memiliki bisnis usaha. Tentunya buku ini menjadi satu referensi pembelajaran sehingga kalian bisa mengelola sebuah perusahaan dari perusahaan yang awalnya hanya satu cabang bisa kita buka cabang di tempat-tempat yang lain. Tentunya kita harus bisa memahami standar operasional apa yang harus kita lakukan, baik itu evaluasi setiap tahunnya, nah bagaimana produktivitas hasil yang kita dapat dan melalui perusahaan, dan kita membedakan hasil dari keuntungan pribadi dengan keuntungan perusahaan. Itu semua tercantum bagaimana kita melakukan pola manajemen yang baik. Tentunya dalam video ini ya, terutama di dalam buku ini, di buku ini juga bagaimana kita punya satu kebijakan dan sasaran apa yang harus dipahami betul oleh setiap pemegang atau pengelola perusahaan. Jadi owner ya punya manajemen, baik itu pengelolaan keuangannya, baik itu pengelolaan untuk SDM-nya, dan itu semua terangkum di standar operasional perusahaan. SOP masing-masing perusahaan tentunya berbeda, tapi pasti memiliki pencapaian target yang sama untuk mendapatkan nilai keuntungan yang lebih. Kalau sudah punya nilai keuntungan lebih, tentunya bisa memberikan reward kepada para pegawai yang bekerja di tempat perusahaan tersebut. Jadi ini kebijakan-kebijakan yang diambil ya, plan, do, check, action. Ini juga menjadi satu rumusan ya buat teman-teman yang ingin menjadi pengusaha sukses. Tentunya buku ini sangat menginspirasi dan sangat sekali mudah dipahami. Mudah-mudahan ya dalam video ini bisa menginspirasi, menambah wawasan teman-teman semua yang ingin menjadi pengusaha sukses. Jadi kalian juga harus bedakan intinya dari dalam buku ini
bagaimana apa sih klaster usaha biasa ataupun usaha yang bersistem, bagaimana pola pengelolaan penerapan SOP, bagaimana pengaplikasian dan evaluasi sehingga kita mendapatkan keuntungan yang baik. Terima kasih buat teman-teman, mudah-mudahan dalam video ini bisa menambah wawasan buat kalian semua. Salam literasi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.